Ya beginilah nasib dijebak jadi anak eksi sejati nanjak kilometer 0. Pertama kali dalam hidup gua, guys. Let's do this. What's up rock and roll? Akhirnya gua nyerah karena gua dijebak sama Teknobike untuk ikutan gobar kilometer 0. Dan ini jujur gua deg-degan karena lu tahu gua sama tanjakan tuh selalu sengketa, men. Jadi lihat nih ini belakang gua, kalau nggak RB anak-anak eksi sejati, eksi idealis semua di belakang gua, atau anak RB. Gua eksi bercandaan. Tapi ya harus dilakukan. Kali ini gue udah bersama Orbea Alma M50 yang head tube angle-nya 68 derajat. Jadi saatnya membuktikan bahwa di sini siap nanjak. Kebetulan juga ada pahlawan gue, ada salah satu my life hero. Ya, dia nggak tahu bahwa dia adalah pahlawan gue. Tapi kita lihat nanti mungkin di kilometer 0 bisa gue interview. Oke, kira-kira ini kayaknya udah siap. Gue mau bike check dulu, setting sepeda, una inu, habis itu berangkat. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Ada Bang Benes dari Dedi Rock and Roll. Halo Benes. Halo. Nanti rutenya langsung menuju ke depan Indomaret, pintu keluar, muter ke Pasar Apung, ngelup sekali. Tangan, 3, 2, 1. Let's go. Hati-hati. Sampai ketemu di atas. Mari kita mulai perjalanan yang pastinya akan membuat saya empot-empotan. Guys, ini semuanya ketat-ketat ini, guys. Gua doang yang gombrong sendiri. Seru nih, kita main sama Teknobike. Aku bermusuhan dengan tanjakan. Hah? Tanjakan mudun. Apa-apaan ini kita ini? Beda alam, Om. Beda habitat. Yang ketiga kayaknya cuma kita deh. Biasa main tanah ya, Om ya? Iyalah, main tanah dan turunan. Tiba-tiba aspal dan tanjakan. Ya Allah. Ini kita ngelup sini doang kan? Akhirnya ada turunan sedikit. Akhirnya turunan, guys. Aduh. Gua kalau turunan refleksnya berdiri. Ntar orang lain turunan ya nunduk. Gua malah berdiri. Emang beda disiplin. Ya, hitung-hitung ini sebenarnya kita sweeper ya.
Yes. Belum sentuh gimana polnya? Itu ya apa obstacle-nya? Apa ya? Pokoknya dia berem-beremnya dikit. Cornernya nggak terlalu banyak. Ya. Obstacle-nya tapi sepanjang jalan. Obstacle-nya ada di paru-paru, men. Yang aku suka main di sini ban bersih, Om. Iya sih. Ban bersih, pembuluh darah bersih. Iya. Ini salah ban, Om. Lu pakai ban apa? Shopee. Ya Allah. Ah, gokil. Ah, gila, men. Ini gradien berapa ini? Ah, edan. Aku menyusul ya, mumpung datar. Oke deh. Rock and roll, Om. Rock and roll, mantap. Jarang-jarang nih gue ketemu sama Om Deddy Rock and roll. Yoi. Yang fenomenal udah di YouTube ini. Biasanya mainnya KTH. Iya. Nih, Apa ya? makanya bukan habitatku ini, Om. Tapi Yang namanya gue mah. harus kita jajal, men. Oh, bagus. Biar lambat asal sampai, Om. Yoi, pelan tapi pretty. Oke. Somehow pedaling gua ngerasa lebih enak karena gua nggak terlalu mundur ke belakang. Seat angle-nya oke ini. Bener ini. Padahal belum terlalu ngecek ukuran terhadap reach. Main asal ngepas di ketinggian saddle doang nih. Wah, nyampe baby. Puncak tanjakan. Itu barusan namanya, gue kasih nama tanjakan Cepirit. Rasanya kayak mau cepirit, guys. Edan. Wah, turunannya enak. Payback banget ini, ya Allah. Dan gue refleks selalu, guys, kalau turunan gue pasti berdiri. Padahal aspal santai wenes, duduk kan lu pakai hardtail. Jadi orbit Alma gimana, Om, ditanyakan? Ditanyakan sangat ciami. Kalau dengkulnya Om Danes gimana ditanyakan? Ya, dengkul saya emang nggak bener. Tapi berkat Orbea Alma, dengkul saya jadi terasa lebih waras. Ini katanya belok terus agak sedikit nanjak atau nanjak sedikit. Menurut gua mah ini sedikit-sedikit nanjak. Gila. Kurang ajar ini. Sumpah ini tanjakan kurang ajar banget. Oh, bener-bener tega banget, lihat. Lagi begini di interview. Oh my god. Lihat dong di depan kayak gimana. Oh my god. Ini elevasinya sih sinting, guys. Tapi sumpah, sepedanya mah oke. Orangnya kagak.
175 men. Dan harus berhenti. Bisa 175. Guanya ngerasa bisa. Jantung gua ngerasa bisa nggak? Jangan suka maksain. Know your limit. Ini sepeda M tapi berasanya S di gua. Jadi maju tuh gampang gitu. Sudut gua dari sini sampai ke BB enak gitu, sangat optimal dan gua ngerasa nyaman. Makanya ketika tadi nanjak kayak sayang nih lagi enak, gua nggak mau berhenti gitu lah, kayak gitu. Tapi gua harus berhenti karena sudah 175. Sekarang sudah mulai turun. Mari kita lanjutkan. Itu ada godaan loading dari depan. Hah? Ada godaan loading di depan. Ngajar. Aku digoda loading, enggak. Pengen menikmati Alma sepuasnya. Oke, let's do this. Ini gila sih. Gila. Oh gitu? Itu paling berat tuh? Paling miring, paling panjang. Itu. Oke. Sisanya miring tapi pendek. Sisanya miring tapi pendek. Tapi banyak. Nggak banyak. Aman Om? Aman? Turunan dikit. Siap. Anak RB dorong. Udah sering Om? Yang kedua? Gue pertama kali gue. Oke, sepeda orang lagi. Nah, ini udah nanyain gua pagi ini Om. Anjir! Cuma dekat Om sini Om. Oh gitu. Ntar Akam sih Om. Akam sih. Rumah di bawah. Dikit lagi Om. Ya siap. Edan. Edan. Gila gini. Om, duluan Om. Banyak mobil. Siap. Kok duluan? Ya makanya duluannya kapan ini ya? Duluan silakan. Aduh. Iya. Jangan yang tua dulu deh. Ya, oke, gue duluan ya. Ya, mangga. Nah, ini udah duluan ini. Kok nggak berubah-ubah gini posisinya? Dengkul nggak mendukung Om. Dengkulnya nggak mendukung. Kepala mah udah bilang dulu, nanti dengkulnya enggak. Gila. Nggak bener. Bikin acara nggak bener. Marah Rangga. Hup. Yoi. Wah. E-bike, ada e-bike. Gila, masih panjang juga. Untungnya yang membuat terlebih ringan adalah kalau bobbing kayak gitu, dia ada lockoutnya pakai remote di sini. Ceklek, langsung lockout. Gak ada bobbing deh, udah. Sisanya tinggal ridernya. Sepedanya mah udah mumpuni. Ridernya yang salah situasi. Aing mah. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say. Ini tanjakan panjang gua kedua dalam hidup nih. Sebelumnya Gambung. Tapi elevasi? Kalau nggak salah 900, tapi 16 kilo. Oh ya wajar. Ini 11 kilo sekitar 6,5. Makanya gue dikerjain sama Teknobike nih. Gawat dah. Dijebak. Aku telah dijebak. Ladies and gentlemen, Sama organisan Rock and Roll Daddy telah berhasil melunasi kilometer 0 tanpa tuntun.
tanpa ngotot. Rock and roll, baby. Akhirnya. Edan. Rock and roll Daddy. Sukses di kilometer 0. Jadi kalau kemarin ada yang bilang, kewer nggak lo di kilometer 0? Yes, gue kewer. Tapi bisa nggak? Ini buktinya gue nyampe nggak loading ya. Semua proses ada di sini. Kalau gue pakai sepeda yang lain, nggak pakai ini, mungkin gue udah kewer gila. Tapi untung gue pakai hardtail dengan geometri yang buat gue ideal buat gue pedaling. Head tube angle yang ideal buat nanjak. Yang nggak ideal cuma ridernya doang. Tapi yet tetap masih bisa tembus kilometer 0. Ini namanya energi. Dari mana itu energi? Nanti kita obrolin, oke? Jadi dari kilometer 0 melipir dikit sampailah ke Ritchie Garden. Di cafe ini kita di treat sama Technobike dengan games, dengan door prize. Sangat meriah acaranya dan bodor pisan, terutama Bro Rizky. Aduh, absurd orang itu. So, kembali ke kilometer 0. Capek apa enggak? Yes, capek. Tapi enggak secapek yang gue bayangin sebelumnya. Ada dua hal yang bikin gue bisa nyelesain ini dengan baik. Satu adalah karena gue pakai New Orbea Alma yang karbon, which is enteng, dengan si tube angle yang sangat nyaman buat pedaling. Buset men, enak banget. Yang kedua adalah gue tahu di depan gue ada jagoan gue, Bro M. Fadli, atlet balap motor dulu yang harus berhenti karirnya karena kakinya harus diamputasi karena crash besar di tahun 2015. Tapi di tahun 2018 dia bangkit dan menjadi atlet paracycling dan berprestasi dan jagoan. Gue tahu di depan gue ada dia, dan gue ngerasa gue kayak ke-boost energi gue. Anjis, Fadli aja bisa, kenapa gue enggak? Gas! Itu yang kasih gue energi gede banget. Pertanyaannya adalah, dari mana dia dapat energi? Mari kita cari tahu. Let's do this. Oke. Dan gue udah langsung bersama sumber energi gue hari ini. Tadi gue bicara tentang kok gue bisa menyelesaikan kilometer 0. Gue mah tanjakan tuh sengketa terus lah ya. Tapi di sini gue bisa karena gue tahu di depan gue ada Bro Fadli. Nah, makasih. Gitu. Dan gue ngerasa gue sangat terenergize karena ada lu di depan. Pertanyaan gue adalah, lu sebenarnya dari titik 2015 sampai 2018 tuh ngangkat, itu energinya dari mana? Ya, yang pertama pada saat kejadian 2015 itu kan kejadian dimana peak performance, tapi takdir mengatakan harus turun dulu. Pada saat itu kebetulan ada energi dari anak pertama lahir mengatakan bahwa ya jangan stop sampai di sini, bahwa anak butuh sosok ayah yang energik. Apa jadinya kalau misalkan saya pasif dan tidak ada yang bisa dibanggakan oleh seorang ayah. Dari situ apapun yang bisa saya lakukan, yang penting aktif. Saya nggak mikir macam-macam, yang penting aktif dulu. Dari mulai masih pakai tongkat, saya udah mencoba naik sepeda dan ya itu, sebelum bisa jalan pun saya sudah mencoba aktif untuk bersepeda. Karena bagi saya bersepeda itu bersahabat, mengayuh tanpa adanya impact. Dan saya coba dari mulai keliling komplek, makin lama makin jauh. Yang titik awal bersepeda saya adalah ketika mendapatkan tawaran menjadi atlet paracycling di 2017. Saya makin giat lagi karena mendapatkan program dari pelatih, dan 2018 ya sudah bisa menjadi tuan rumah di Asian Para Games di Jakarta. Ya intinya keluarga lah, istri juga sangat support, dan anak walaupun belum bisa ngasih semangat secara verbal, tapi di keluarga itu apalagi anak seakan-akan memberikan
support yang maksimal. Auranya si anak gitu. Iya, betul. Yang aku lihat adalah di belakang laki-laki yang besar. Di sini nih di mata gue nih gede banget nih orang nih. Wow gitu. Padahal ya. kecil. Di belakang laki-laki yang besar itu ada perempuan yang lebih besar. Nah, peran Teteh ke Om Fadli itu apa aja sih? Kalau boleh nyombong sedikit. Ya aku berusaha untuk gini loh. Kalau aku akan bicara sama Fadli, pasti nanti tambah beban. Sedangkan dia lagi drop banget kan. Jadi ya, aku sendiri coba mendam dan udah ikutin aja. Keadaan lagi drop, terus pasti butuh teman, pasti sedih juga. Apalagi waktu kejadian itu bener-bener hari-harinya Fadli ini ya keluar air mata gitu. Yang aku tidak pernah melihat dia seperti itu. Nah, kemudian penyembuhan, masuk ruang operasi itu hampir seminggu itu bisa 3-4 kali. Aku menyimpulkan gini, ya udah sekarang ikutin dulu sampai di mana dan sampai kapan bertahannya Fadli ya. Yang pada akhirnya dia nanti memutuskan untuk diamputasi misalnya, ya aku tetap ikutin. Aku nggak pernah mau kasih pendapat apapun. Apa ya, aku udah bilang juga sama papa mama berempat ya, orang tua kita, aku bilang nggak usah khawatir, aku yang akan ngurus Fadli, aku coba ngurus Fadli, ngurus anak, pokoknya aku akan ngurus dia dengan tangan aku sendiri. Ya Bi ya? Ya. Pelan-pelan, aku juga sama dia, kalau aku capek sama-sama. Sabar ya Mi, makasih udah jagain aku. Jadi kita saling nguatin, nangis berdua, saling nguatin, bener-bener gimana tuh kita jatuhnya berdua sama. Aku juga jadi istri kan, aku pada saat lahiran, aku menyusui, anakku masih bayi. Dan aku harus ngurusin Fadli juga, harus jagain dia Karena juga. waktunya kan bersamaan. Kan. Saya di rumah sakit, 2 minggu kemudian anak saya lahir. Dia juga kan lahiran butuh support suami, tapi saya nggak bisa support. Tapi satu sisi saya ngerasa, wah kayak ada suntikan semangat baru nih. Masalah apapun nanti ke depannya nanti aja. Selesain dulu nih, Fadli, kamu dulu. Sampai akhirnya amputasi, ya udah dia mau, Fadli nanti mau jadi pembalap lagi, aku kasih, aku support. Kalau bisa nanti anak kamu tahu nanti udah besar naik podium berdua, boleh nggak apa-apa. Karena gini, Fadli itu dari dulu pekerjaannya kayak pembalap itu bukan sekadar hobi. Yes. Ya, Fadli itu bekerja dan dia bekerjanya seperti ini. Cara Fadli untuk support keluarga ya dengan itu. Jadi aku apapun, aku nggak pernah melarang atau nggak boleh nanti aku gini, nggak. Aku support dan aku emang sebenarnya seneng. Dan akhirnya auranya itu ke aku juga. Nular ya. Ini pasangan berdua ini adalah panutan kalian, harus bener-bener saling support, bener-bener gue manut. Dan ternyata energi yang didapat sama Fadli itu justru dari hasil cinta mereka berdua dan dari si istri let everything, pokoknya suami apa gue support 100%, dan itu saling energi yang saling menularkan. Dan terbukti energi menularkannya itu gue cuma dari jarak jauh loh. Gue kilometer 0 tuh beres cuma tahu depan gue ada Fadli, depan gue ada Fadli. Gue pasti bisa karena depan gue ada jagoan gue. Gue ngerasa kekawal gitu loh. Jadi energi untuk bisa terus maju ke depan. Thank you banget nih udah mau diinterview. It's really been an honor. Terima kasih banyak Fadli. Sama-sama, makasih. Teteh. Ya lupa ini, udahlah nggak apa-apa lah. Karena turunan anyway, gua nggak akan ngontenin turunan karena kalian pun sudah terbiasa sama turunan. Konten inilah tentang gua nanjak kilometer 0 pakai New Orbea Alma dan sukses. Dan gua ditinggal lagi. Nggak pas nanjak, nggak sekarang turunan gua ditinggal. Ya, itu mah resiko gua. Kontennya kelamaan. Jadi, mari kita kejar mereka. Untuk kalian yang belum, jangan lupa like, subscribe, tombol lonceng, dan share. Gas. Sekarang, oke baby? Rock and roll, let's go home.